Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang mulia, Silakan. hari ini kami hadir berdua, saya atas nama Eko Saputra, rekan kami Anas Malik yang telah dikuasakan oleh prinsipal dari Haji Muhammad Syarif dan Muhammad Nur Alim Kolbi. Ini kuasa hukum ketiga orang Padang ya. Anas Malik itu nama Bupati Pariaman ketika saya masih kecil-kecil itu. Jadi ingat saya. Betul? Oke. Silakan. Mohon izin yang mulia, Ya, kami tadi sudah sampaikan ke petugas untuk penayangan PPT. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan. Pokoknya tidak beda dari ini ya. Ini hampir dikatakan resume aja yang mulia. Iya. Pada intinya. Ikan yang penting tidak ditambah-tambah gitu. Tidak yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Objek pada perbaikan permohonan itu yaitu pembatalan keputusan pemilihan umum Kabupaten Jeneponto nomor 799 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 pukul 01.36 WITA. Kewenangan Mahkamah berdasarkan pasal 157 ayat 3 menurut pemohon MK berwenang memeriksa permohonan pemohon tengah waktu dan pengajuan perbaikan permohonan objek keluar hari Minggu tanggal 8 Desember pukul 1.36, batas waktu pengajuan permohonan tanggal 11 Desember, permohonan diajukan tanggal 10 Desember, kemudian perbaikan permohonan tanggal 12 Desember, maka menurut pemohon masih dalam tengah waktu permohonan dan perbaikan permohonan. Legal standing bahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut 3 atas nama Haji Muhammad Syarif dan Muhammad Nur Alim Kolbi berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Jeneponto nomor 495 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon dan seterusnya, bahwa selisih pemohon dan pihak terkait adalah 1086 suara, sementara ambang batas 1,5% dari 200. Silakan. Udah. Cek. Ya. Terima kasih yang mulia. Saya ulangi bahwa selisih pemohon dan pihak terkait adalah 1086 suara, sementara ambang batas 1,5% dari 211.914 sama dengan 3.178 suara, sehingga masuk ambang batas. Selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 di atas dikarenakan antara lain termohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu atau Panwas Kecamatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dan pelanggaran termohon lainnya terkait dengan adanya laporan pelanggaran pemungutan suara yang seharusnya berakibat pemungutan suara ulang. Berapa TPS yang disuruh pemungutan suara ulang? 25 TPS yang mulia. Itu perintah Bawaslu. Di antaranya adalah 10. Iya, ini saya tanya berapa yang disuruh perintah? 10 yang mulia. 10 ya. 10 yang mulia. 10 tapi tidak dilaksanakan oleh KPU. Tidak dilaksanakan oleh KPU. KPU mana? Betul ada perintah dari Bawaslu untuk PSU? Kasih mic-nya. Anda jawab betul iya atau tidak aja. Terima kasih yang mulia. Betul telah keluar rekomendasi dari Panwas Kecamatan yang ditujukan kepada penyelenggara kecamatan kami yang mulia, PPK. Untuk dilakukan PSU. Dilakukan PSU. Kenapa tidak dilakukan? Izin yang mulia terkait dari ada 2 kecamatan, Kecamatan Bontorambak dan Kecamatan Kelera yang kami berdasarkan yang kami temukan dalam satu TPS itu hanya terdapat 1 case pemilih yang mulia. Oke. Ya. Ya, yang kan ini kan ada 25 10. Siap yang mulia. Ya, berarti ini faktanya tidak dilaksanakan ya? Tidak dilaksanakan. Alasannya nanti dinilai. Bawaslu mana? Bawaslu Jeneponto. Ya. Silakan duduk. Anda nanti jatah berdirinya.
Tolong dijawab. Berapa yang Anda rekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang? Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi berdasarkan rekomendasi itu dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan. Ya. Jadi ada 13 TPS yang direkomendasikan dari 5 kecamatan, Ya. tetapi yang ditindaklanjuti oleh KPU untuk dilakukan PSU adalah 2 TPS. 2 TPS, tapi 11-nya tidak ya? Siap, benar. Oke, terima kasih. Itu Anda cantumkan di permohonan ya, TPS-TPS mana saja yang tidak dilakukan PSU ya? Sudah Yang Mulia. Oke. Berapa tuh total suara di 11 TPS itu? Kalau di 11 TPS Ada nggak total suaranya? Ada, Yang Mulia. Satu TPS berapa? KPU? 11 TPS itu kira-kira total suaranya DPT-nya berapa? Hah? KPU? 10 TPS. Siap, Yang Mulia. Dia dalam yang kami catat, kami ambil dari data per kecamatan karena yang masuk dalam rekomendasi ini ada 3 kecamatan, Yang Mulia. Bukan, yang saya tanya di 11 itu berapa jumlah pemilihnya? Ada 5.000 total? Kalau 500 satu TPS? 5.000 kan. Iya, Yang Mulia. Sekitar itu ya? Sekitar itu, Yang Mulia. Sekitar kira-kira kurang lebih 500 dalam Satu. DPT dalam satu TPS, Yang Mulia. Oke. Siap. Berapa jumlahnya? 5.387. Oke, ya lebih kurang lah. Oke. Di situ berapa pasangan calon Anda dapat suara? Ada untuk pasangan calon klien kami, Yang Ya. Mulia. Untuk pasangan calon kami Belum dapat. 1.468 Yang Mulia. 1468. Kalau peraih suara terbanyak berapa suaranya di 11 itu? 1.645 Yang Mulia. 1645. Oke, tipis-tipis juga ini bedanya. Oke, lanjut. Kami izin masuk pokok permohonan Yang Mulia. Iya, oh tadi belum pokok itu. Belum Yang Mulia. Oh, silakan. Terima kasih. Pada pokok permohonan ini kita klasifikasi ada 2 yang terkait dengan 10 TPS tadi yang kemudian tidak 11 atau 10? 11 dalam dalil kami Yang Mulia, Oke. yang tidak kemudian di PSU-kan oleh termohon. Pokoknya semua yang TPS yang direkomendasikan itu tidak usah diulang lagi. Kita sudah dapat kesimpulannya bahwa ada 11 TPS yang tidak dilakukan PSU. Apa Baik, yang lain Yang dalilnya? Mulia. Yang kedua adalah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan termohon dalam melaksanakan pemungutan suara di 15 TPS Yang Mulia. Oke. Jadi ini tidak termasuk yang tadi dilaporkan. Tidak termasuk Di Yang luar Mulia. itu lagi. Di luar lagi. Yang Apa Mulia. pelanggarannya? Untuk bahwa di TPS 1 Bandri Manurung, Kecamatan Bangkala Barat, Ya. ada pemilih atas nama Hasbi dan Renti, Ya. yaitu menggunakan hak pilihnya, namun pada faktanya bahwa kedua orang ini itu kemudian ada di luar daerah Yang Mulia. Bagaimana Anda memastikan orang itu di luar daerah? Ini berdasarkan bukti P21 dan P22 Yang Mulia. Oke. Enggak, bahwa dia di luar daerah itu bagaimana caranya Anda membuktikannya? Berdasarkan daftar hadir, kemudian ada saksi juga Yang Mulia yang mengetahui itu. Anda tanya ke Hasbi nggak? Menurut dari prinsipal kami bahwa ini telah disampaikan ke Hasbi dan Hasbi dikonfirmasi bahwa dia memang lagi di luar daerah Yang Oke, Mulia. lanjut TPS 02. Apalagi kejadian di situ? 02 itu terkait dengan pemilih khusus atas nama Edi Bahar. Ya. Dia memilih di TPS 2 Bandri Manurung itu Yang Mulia, Ya. yang semestinya terdaftar di TPS 3 Kandui, Kecamatan Timang di Kabupaten Barito Utara. Oke. Itu beda Kemudian kabupaten ya? beda kabupaten Yang Mulia. Jadi orang KTP-nya bukan di Jeneponto, milihnya di Jeneponto. Milihnya di Jeneponto Mulia. Oke, apalagi? Kemudian DPK atas nama Sri Subaidah Ya. dan Muhammad Syarwan Nur itu Ya. juga terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 Bandri Manurung, Kecamatan Bangkala. Berdasarkan dengan ketentuan ini Yang Mulia, Dia memilih di TPS 02. ia memilih di TPS 02. Jangan-jangan dia pilih pasang calon Anda ini, orang ini. Enggak.
Ya, kita nggak melihat dari situnya yang Oke, mulia. lanjut. TPS 03 apa yang terjadi? TPS 03 itu Mirip-mirip itu semua ya? hampir mirip semua yang Oke, mulia. sampai TPS, wah ini banyak juga ini. Ini ada 15 TPS yang mulia. Oke, Anda laporkan enggak ke Bawaslu itu? Ini dilaporkan juga yang mulia. Dilaporkan juga ini apa maksudnya ini? Dilaporkan ke Bawaslu. Oke, apa Kemudian rekomendasi Bawaslu-nya? rekomendasi Bawaslu itu ada yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan, tapi berdasarkan bukti semua yang kita ajukan dari 15 kecamatan ini itu lengkap yang mulia. 15 TPS. 15 TPS. Oh, 15 kecamatan Maaf, banyak yang sekali. mulia. Jangan gugup, santai saja. Siap yang mulia, terima kasih. Oke. Jadi ini soal kesalahan ya, orang yang tidak berhak yang memilih di situ ya, di 15 TPS. Iya yang mulia. Oke. Bawaslu, mana? Ada nggak laporan ini ke Bawaslu? Untuk laporan di Kecamatan Baribanurung ada masuk di Bawaslu yang mulia. Apa hasilnya di Bawaslu? Di Bawaslu itu tidak dilanjutkan, laporannya dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai penanganan pelanggaran. Oke, jadi yang 15 ini dianggap tidak pelanggaran ya? Iya, karena tidak memenuhi syarat formil. Apa syarat formil yang tidak ada terpenuhi? syarat yang tidak terpenuhi yang mulia Ya, apa syaratnya? terhadap bukti yang diajukan. Jadi Bawaslu meminta untuk melakukan perbaikan terhadap bukti yang kurang, tapi kemudian pelapor ini tidak melengkapi yang mulia. Betul Anda tidak melengkapi pelapor? Yang diminta mereka tidak dilengkapi? Kalau berdasarkan bukti kami yang mulia itu sebenarnya lengkap. Kan diminta melengkapi. Anda lengkapi atau tidak? Untuk pada proses itu yang mulia mohon izin, bukan kami yang mendampingi prinsipal pada proses. Bukan, saya tidak tahu mau siapa yang mendampingi. Sekarang kan yang mendampingi prinsipal di hadapan kami kan Anda. Siap yang mulia. Jangan berdalih-dalih begitu. Ada atau tidak, dilengkapi atau tidak? Tidak yang mulia. Nah, ya, cukup. Kalau begitu Anda langsung petitum sekarang. Mohon izin rekan kami yang membacakan yang Iya, mulia. silakan. Kan dua itu saja isunya ya. Siap, Isu besarnya kan? Dua, Oke. Ya. Silakan. Ya, Petitum. izin yang mulia. Ya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang tadi lupa baca bismillahnya, makanya sekarang baca bismillah. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Jeneponto nomor 799 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut, dianggap dibacakan yang mulia. Oke. Atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tempat pemungutan suara sebagai berikut. 15 TPS dianggap dibacakan. 15 atau 25? 25 TPS yang mulia. Kemudian memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Yang mulia Pak Arsusani dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua Panel. Ini saudara kuasa pemohon ya. Saya membaca di halaman 27 nih, angka 7 ya. Pertama, saya bacakan saja. Jika perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 TPS tersebut dinyatakan nol, sepanjang tidak dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Ada tabel, di mana kemudian pasangan calon yang Anda wakili menjadi unggul sekitar 2000 dari yang tadinya berdasarkan penetapan tertinggal selisih kalah 2000. Nah, ini penjelasannya apa ini? Terutama kata-kata dinyatakan nol. Apanya yang dinyatakan nol? Coba jelaskan. Maksudnya kurang lebih seperti ini yang mulia, bahwa ketika 25 TPS tersebut
yang kami mohonkan kemudian itu dinolkan. Dinolkan itu bagi siapa? Dinolkan untuk semua yang mulia pasangan Untuk calon. semua. Jadi itu dikeluarkan dari perhitungan akhir. Dikeluarkan Ya. dari perhitungan akhir yang mulia. Iya, baik untuk perolehan suara yang 01, pemohon 02 bahkan sampai ke prinsipal kami juga dinolkan. begitu. Iya Ya, yang mulia. ya, bukan dinolkan hanya yang untuk saat ini dinyatakan sebagai yang paling unggul. Bukan, gitu ya. bukan yang mulia. Bukan, Semuanya dinolkan. semua. Dan itu yang Anda kehendaki. Iya yang mulia. Oh, begitu. Jadi oke. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Yang mulia Pak Ridwan. Cukup. Berikut perkara nomor 1